Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Veronica selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis lingkungan eksternal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, selaku moderator, perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Jihan Siti Olipah. Kedua ada Dila Marlina, ada Arlena Azani, dan terakhir ada Aldi Aulia Rahma. Baiklah, di sini ada rumusan masalah. Inti yang pertama, apa definisi lingkungan eksternal? Kedua, apa tujuan lingkungan eksternal? Ketiga, apa saja faktor-faktor dari lingkungan eksternal? Dan yang terakhir, apa saja contoh dari lingkungan eksternal? Pengertian dari lingkungan adalah menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Adapun pengertian dari analisis lingkungan, yaitu suatu proses yang digunakan pembuat strategi untuk memantau faktor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaannya. Ada juga pengertian dari analisis lingkungan eksternal tersebut, yaitu pemantauan, evaluasi, dan penyebarluaskan informasi dari lingkungan eksternal oleh pimpinan di dalam perusahaan. Tujuan mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap peluang lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut. Tujuannya ada 4 komponen analisis lingkungan. Yang pertama scanning lingkungan, yang kedua monitoring, yang ketiga forecasting, yang terakhir assessing. Baiklah, Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan eksternal. Terdapat lingkungan umum, yaitu A. Ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi turut menentukan keberhasilan organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. B. Sosial. Faktor nilai-nilai sosial antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Misalnya, negara Jepang banyak orang yang bekerja pada suatu perusahaan untuk seumur hidupnya. C. Politik dan hukum. Variabel politik yaitu berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri. D. Teknologi. Teknologi dapat mengubah segala sesuatu secara cepat, dan ada kalanya masyarakat tidak siap atau belum siap akan perubahan teknologi. Inovasi dalam bidang komputerisasi, robot, bioteknologi, dan sumber daya alam lainnya yang mempengaruhi produktivitas masyarakat. E. Demografik atau keadaan penduduk pada suatu wilayah, seperti bertambahnya usia angkatan kerja. Hal ini membawa perubahan bagi organisasi karena mempengaruhi besarnya pasokan tenaga kerja.
Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Menurut Michelle E. Porter, dalam konteks kompetitif strategi, perumusan strategi bersaing bertujuan menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, yang dalam hal ini diartikan sebagai analisis lingkungan industri tempat perusahaan tersebut bersaing. Dengan kata lain, analisis lingkungan industri jauh lebih penting dan lebih menentukan aturan persaingan dibandingkan dengan analisis lingkungan umum, karena kekuatan lingkungan umum dalam mempengaruhi persaingan bersifat sangat relatif. Artinya, jika terjadi perubahan dalam lingkungan umum seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan demografi, yang terkena pengaruh akibat perubahan adalah industri yang bersangkutan. Dengan demikian, jika terjadi perubahan pada lingkungan umum, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan yang berlainan dari masing-masing perusahaan untuk menanggulangi implikasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor dari lingkungan industri ini antara lain kekuatan pesaing baru, kekuatan daya tawar pemasok, kekuatan daya tawar pembeli, dan intensitas persaingan. Salah satu contoh lingkungan eksternal yaitu perusahaan McDonald Indonesia. Restoran McDonald hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald seluruh dunia. Haji Bambang N. Rahmadi MSc MBA adalah 6 warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Sampai sekarang, beliau bertindak sebagai presiden direktur McDonald Indonesia. Sebelum membuka restorannya yang pertama di Sarinah, Jakarta, Haji Bambang Rahmadi MSc MBA diwajibkan mengikuti training selama 1 tahun di Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Dalam masa training tersebut, beliau melakukan semua penjelasan di pekerjaan di restoran McDonald, dari yang paling sederhana termasuk membersihkan toilet sampai ke tingkat manajerial, kemudian menerapkan semuanya di Indonesia. Tepat pada 22 Februari 1991, restoran McDonald di Sarinah Tamrin, Jakarta beroperasi dengan memperkerjakan 680 kru dan 26 manajer. Perkembangan McDonald Indonesia dalam waktu 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini, restoran McDonald Indonesia telah berjumlah 109 orang dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai sekitar 8.000 orang yang sebagian besar lulusan LSTA. Pesaing dari perusahaan McDonald adalah Burger King, KFC, Krispy Kreme, Wendy's, Taco Bell, Subway, and Nando's. Sekian, terima kasih. Baiklah, teman-teman, inilah presentasi kelompok kami, yaitu kami kelompok 4. Apabila ada teman yang ingin bertanya mengenai yang telah kami bahas, yaitu tentang analisis lingkungan eksternal. Yang ingin bertanya, boleh menulis pertanyaan di kolom komentar ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.